Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan sempit di depan sebuah rumah kecil yang nyaris roboh. Atapnya bocor di banyak titik, membuat lantai tanah becek dan dingin. Di sudut ruangan, duduk seorang pemuda bernama Arif, memandangi selembar foto keluarga yang sudah lusuh. Foto itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa tentang ayah dan ibunya, dua orang yang menjadi tumpuan hidupnya, sebelum kecelakaan merenggut mereka. Saat itu, usianya baru 19 tahun. Sejak kehilangan orang tuanya, hidup Arif berubah menjadi perjalanan penuh badai. Ia bekerja serabutan, mengangkat karung di pasar, mencuci piring di warung, melakukan apa saja demi sekadar makan. Namun penghasilan yang kecil membuatnya tak sanggup membayar kos, hingga suatu hari ia diusir. Malam-malam berikutnya ia habiskan di emperan toko, beralaskan kardus, mencoba tidur sambil menahan lapar. Ada saat di mana ia duduk termenung, bertanya pada Tuhan, "Kenapa harus aku?" Setiap lamaran kerja berakhir dengan penolakan. Pernah, dari kejauhan ia melihat anak-anak sebayanya pulang kuliah sambil tertawa. Saat itu, dadanya terasa sesak. Mimpi untuk kuliah sudah lama terkubur. Namun suatu malam, titik balik itu datang. Di bawah jembatan, saat ia berusaha tidur, seorang pria tua menghampirinya. Bukannya memberi uang, pria itu hanya meletakkan sebungkus roti dan berkata, "Nak, kalau hidup ini menendangmu jatuh, jangan balas dengan menyerah. Tendang balik dengan bangkit." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Arif. Malam itu ia tidak tidur. Ia merenung, jika terus seperti ini, ia akan selamanya terjebak di tempat yang sama. Keesokan harinya, Arif mulai bergerak. Ia mencari perpustakaan umum dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana, membaca buku tentang keterampilan, bisnis kecil, dan pemasaran. Siang ia bekerja untuk bertahan hidup, malamnya ia belajar. Ia meminjam laptop bekas dari seorang kenalan dan mulai menawarkan jasa desain sederhana secara online. Awalnya tak ada yang percaya padanya. Penawarannya ditolak ratusan kali, hingga akhirnya ada satu orang yang mau mencoba. Dari pesanan kecil itulah segalanya berubah. Perjalanannya jauh dari kata mulus. Pernah ia ditipu, dibayar dengan janji kosong. Pernah ia begadang 3 malam penuh demi menyelesaikan pekerjaan, hanya untuk ditinggalkan kliennya. Tapi kali ini, ia tak menyerah. Kata-kata pria tua itu terus menggaung di kepalanya. 3 tahun kemudian, hidup Arif berubah sepenuhnya. Ia memiliki studio desain kecil dengan 3 orang karyawan, rumah yang layak, dan penghasilan yang cukup. Lebih dari itu, ia kini rutin membantu anak-anak muda di kampungnya, mengajarkan keterampilan agar mereka tidak menyerah ketika hidup terasa berat. Dari reruntuhan mimpinya, Arif membangun kehidupan baru, lebih kuat, lebih berarti, dan lebih penuh harapan. Pesan yang ia tinggalkan untuk siapa saja yang mendengar kisahnya, jangan menyerah pada hidup, karena seringkali titik terendahmu adalah pijakan pertama menuju puncakmu.